Jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Sebelum melanjutkan menonton video kali ini, terlebih dahulu like dan komen serta subscribe video yang akan saya jelaskan pada saat ini. Baik. Adapun yang perlu saya sampaikan atau berbagi kali ini yaitu tentang penetapan batas bidang-bidang tanah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Baik, saya mengambil atau mengacu pada buku Hukum Agraria Indonesia. Kita lihat pada pendaftaran tanah ya. Jadi peraturan pemerintah atau PP, sering disingkat dengan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, pada paragraf 3 pasal 17 penetapan batas-batas bidang tanah itu pada pasal 7 ayat 1 ini saya bacakan. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur. Setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya, dan menurut keperluannya, ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di situ adalah tanda-tanda batas ya. Jadi itu tanda-tanda batas itu ditentukan oleh menteri ya. Dan selanjutnya pada ayat kedua, dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik, diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Nah, jadi maksudnya di sini disepakati bagi mereka yang bersebelahan atau berdekatan tanahnya antara satu dengan yang lain. Kenapa hal demikian terjadi? Agar ke depan jangan ada silang sengketa di dalam objek yang telah diterbitkan haknya, alas haknya, atau diterbitkan sertifikat. Selanjutnya pada ayat 3, penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah ditetapkan tanda-tanda batas, itu kita mempunyai atau pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk memelihara tanda tersebut. Nah, jadi begitu ya. Jadi biasanya bagi mereka yang tidak paham, yang penting sertifikat ada, tapi batas-batas tanah tersebut atau patok yang sering dikenal oleh masyarakat umum itu hilang. Nah, jadi di situ kadangkala akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi pada ayat 4-nya, yaitu bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh menteri. Jadi itu ya di garis bawah, tidak sembarang ya. Jangan asal-asalan, ada aturan main tentang bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ya. Jadi tidak boleh sesuka hati. Selanjutnya pada pasal 18, penempatan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya, atau surat ukur atau gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Jadi maksudnya Bapak Ibu,
Jadi maksudnya suatu bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar. Nah, jadi kalau belum ada surat ukur atau sering dikategorikan dengan sketsa, itu pemilik tanah mengajukan permohonan kepada instansi pemerintah, dalam hal ini adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional, di mana tanah tersebut berada. Jadi dari BPN membentuk panitia adjudikasi namanya. Nah, jadi itu dicek kembali atau sering dikenal oleh masyarakat umum pengembalian tapal batas. Jadi itu ya. Jadi syaratnya ajukan permohonan untuk dicek keberadaan tanah Bapak Ibu yang belum mempunyai sketsa atau gambar, ya. Selanjutnya pada pasal 18 ayat 3 saya bacakan. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah, panitia adjudikasi atau bidang-bidang tanah yang telah saya ulang. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah, panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 18 ayat 4 atau angka 4, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri. Jadi sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi saya ke nomor handphone atau WhatsApp 0813 65500 509. Saya ulangi 0813 65500 509.